Oh ya, karena di sini kita populasi sedikit. Tapi mainnya mereka ini kan sama orang Eropa, mainnya sama orang Nordik. Yang mereka tuh punya dana banyak. Gitu. Dana risetnya mereka ini setiap tahun tuh ada gitu. Dan orang-orang di sini tuh kayak researchernya itu setiap awal tahun sampai pertengahan tahun itu kerjanya ngapain coba? Bikin proposal penelitian. project. Ke mana? Ke EU atau ke Europe. Mereka lebih banyak ke European lah ya, ngambilnya pemerintah ya. Tapi mereka ini suka banget kolaborasi. Really like collaboration. Jadi mereka ini kalau bikin project itu bisa nanti gabungnya sama negara Denmark. Terus nanti tiba-tiba projectnya kayak sekarang ada project yang namanya Next Gen Protein gitu, negara Kenapa macet nih? Di dalam satu project besar. Dan itu semuanya this project is funding from European Union. Oh iya, European Union. Fokusnya itu ke satu, misalnya protein gitu. Entah dari protein apa, dari protein nabati kan, hewani, ikan dan segala macam. Mereka tuh kayak kolaborasi in one big project gitu. Dan kesempatan karena mereka dapat banyak sekali funding project dan segala macam, mereka kan butuh mahasiswa dong gitu. Iya pasti. Makanya aku di University of Iceland itu setiap tahun awal tahun itu akan buka lowongan untuk graduated student, which is itu master atau PhD atau postdoc. Jadi lu buka websitenya Haskell Island misalnya, lu akan setiap tahun akan ada akhir tahun kali ya, aku nggak ngecek banget akan ada itu kesempatan untuk apply untuk jadi mahasiswa S2. Itu ada website khusus untuk program beasiswa di Uni Eropa ataupun di Iceland gitu? Enggak, di sini di Haskell Islandnya. Di Haskell Islandnya. Yang which is itu aku nanya, karena aku kan beda sponsorship ya. Aku disponsori oleh si UNESCO Growth SDP ini. Kalau yang apply dari universitas itu nanti disponsori oleh negara Iceland ya. Nah, yang which is kalau aku lihat sendiri, ini apa untuk requirement bahasa Inggris kan mungkin pakai IELTS atau IELTS. Pakai IELTS 6,5 ya, sama lah semuanya, tapi IELTS 6,5. So there is the basic rule for you to be prepared untuk nyiapin sekarang. Lumayan juga tuh. Cuman kayak aku di food science itu tahun lalu itu nggak nerapin IELTS untuk S3 aja kalau salah. Tapi kayaknya untuk kayak ada fakultas tertentu yang wajib banget pakai itu, kayak misalnya medical science kalau nggak salah, atau I don't know engineering kind of like that, you have to submit it. Sebagai PhD ini sebagai apa pelajar atau mahasiswa PhD ini kan biasa kalau program degree itu master PhD itu kan harus nulis paper gitu ya. Nah, requirement yang dari kampus atau profesor itu berapa paper atau mungkin impact factor-nya yang dilihat atau apa? Itu gimana? Aku pengen cerita, itu bagian dari culture shock aku loh, Kak. Oh, iya? Bagian dari culture shock aku. Karena misalnya gini, karena kita kan kayak kita berdua kan lulusan dari dari Korea. Asia lah ya, Korea Asia ya. Tipikal orang Asia itu kan lebih kayak yang hardworking, kemudian everything is perfect, ya kan? Tipikalnya mereka itu kan perfect, dan kayak kerja keras gitu loh, nggak ada waktu untuk santai-santai. Masuk ke Eropa, Cin, tuh kayak target gue yang udah begini tuh kayak slow down, karena semua orang tuh kayak gini. Kalau lu bikin kesalahan, mereka selalu kayak yang, oh it's okay, no problem, gitu. Gak apa-apa, kamu coba lagi ya, gitu. Oh iya, kalau misalnya kita nggak punya, pengen nanya sesuatu, dia akan gini, please come, gitu. Misalnya kayak kita ngetok pintu kantor supervisor, dia akan gini, come, gitu, kayak fine banget. Ya, kamu ada apa? Aku mau nanya, ya, nanya apa? Oke, duduk sini, sebelahan kita nanya, gini. Itu bagian dari culture shock aku, karena aku nggak kita kemarin di Korea itu kita kan kayak ada senioritas yang kita harus kayak
Sombe nimi itu kayak penting ya. banget. Ya, terus kayak lu kalau ke profesor lu tuh udah kayak jalurnya jauh. Jauh. Kalau ini kan apa-apa supervisor gitu. Jadi sedekat itu dengan supervisor lu. Itu yang beda. Dan juga terus ya, kalau requirement, ternyata beda emang Asia dan Eropa. Gitu itu kalau dibilang Eropa itu galak-galak enggak sih, menurut aku sih baik-baik. Menurut experience-nya aku ya gitu. Aku ketemu sama orang yang baik-baik, nggak tahu ya. Padahal aku sebenarnya orangnya harusnya ketemunya sama juta. Tapi nggak tahu, selalu ketemu sama orang yang baik gitu. Tapi ya. Terus kalau tesis untuk master, kayak sebenarnya di sini enak banget. Jadi kalau masternya itu sebenarnya lu master by research ya. Cuman dia nggak terlalu kayak push you to publish a paper. You write something, tapi bukan main vokalnya bukan publication. Dia selalu yang kayak enggak gitu. Kamu di sini adalah you learn something and do something gitu. Kamu harus punya sesuatu yang bisa kamu bawa. Kamu bawa dan lu paham apa yang lu kerjain. Itu main pointnya dia untuk master. Jadi selesai itu presentasi, kalau dia mau nulis itu menjadi salah satu artikel in science, ya nggak apa-apa, dia bisa publikasi itu nanti dibantu sama supervisor. Tapi bukan suatu keharusan gitu. Setiap tulisan lu adalah publikasi lu, nggak harus. Nggak keharusan itu. Terus untuk PhD, oh my god, yang nanti yang dari Asia kan, wah masa sih gitu. Ya, liburan banget itu. Jadi aku nggak mau ngasih tahu, nanti aku di blacklist loh dari kantor. Kayak senang-senang enggak sih sebenarnya. Enggak. Jadi kayak di sini itu, jadi begitu kita enroll sebagai PhD student, kita akan ketemu dengan komite riset atau apa ya? Masalah PhD ini kan complicated. It's not because of you're in personals, but sometimes with your supervisors, but sometimes also with the project gitu. Jadi se-complicated itulah masalahnya PhD ini. Of course ya, PhD itu adalah partial head damage, partially damage. Jadi semuanya akan complicated. Jadi kita akan diketemuin, ditandemin di depan komite dari university, which is itu kayak bagian dari manajemen university, untuk ngasih tahu untuk tahu who are you, who's your supervisors, what you're going to do. Jadi kita akan dikasih waktu untuk ngejelasin punya kita, karena sebelumnya kan kita harus ngisi form aplikasi, yang di situ akan ada study plan. Jadi kita harus terangin study plan-nya kita, terus kita harus kasih tahu milestone-nya, kita sampai 3 tahun ini milestone-nya apa, di bulan keberapa kamu ngapain, bulan keberapa kamu ngapain, gitu segala macam. Dan kita harus jelasin, dan sampai mereka oke dengan itu. Nah, setelah itu si supervisor itu akan diwanti-wanti gitu. Jadi suka diginiin. Kamu kalau ada masalah sama supervisor dan supervisornya nggak pay attention sama kamu datang ke kita. Karena lu udah kenal kita kan gitu. Jadi dikasih tahu we are here for you gitu. Terus yang kedua, main point yang aku suka dari proses aku menjadi PhD student here adalah dia selalu kayak orang di sini diingetin. Jadi PhD student itu bukan sekedar menjadi student ya. Benar-benar. Jadi kayak gini, lu nggak hanya harus belajar, tapi you akan kita kasih kesempatan untuk ngajar. Jadi kita akan ada juga dikasih kelas untuk kayak teaching assistant. Tapi it's not your main, it's not your main job, tapi itu adalah bagian dari PhD lu gitu. Karena lu keluar dari sini akan harus jadi satu paket, bukan jadi satu paket PhD student or PhD candidate or PhD degree orang yang certified gitu. Lu ikut semua. Jadi ngajar gitu segala macam. Iya, ngajar, teaching assistant. Kemudian kalau kayak UNU ini datang kan sebagai fellows, mereka setiap tahun kan ada. Karena kita ada di sini dan fellows-nya itu 3 bulan terakhir kan nge-lab-nya di sini. You have to be part of them. Walaupun lu nggak supervisor, bukan supervisornya, tapi lu part of them. Jadi kayak kita bantu mereka, terus kita tanya mereka butuh apa, terus kita asistensi segala macam. Terus kita juga diikutkan dalam misalnya dia mau bikin project, apply proposal project misalnya, lu juga kayak di invite, hey ini lo cara aku bikin project proposal
lu lihat aja gitu. Lu nggak harus bikin, tapi lu lihat prosesnya kayak apa. Jadi you like the whole package keluar dari sini, nggak hanya sebagai mahasiswa yang tahu bikin riset terus nulis terus publish, enggak gitu. Jadi kalau di sini itu kayak misalnya S3 kita itu kayak sebelum lu ujian mid evaluation nanti, di sini kan publikasi itu minimal 3. Jadi bisa dan itu nggak harus jadi kayak first author loh, gila ya, heran. Gitu. Tapi satu harus jadi main author, first author. Tapi the second or the third bisa mix, bisa the second, the third atau apalah gitu kan. Tapi dia bisa gini, 2 publication publish atau 1 published, 1 accepted, 1 manuscript itu bisa lulus. Bisa ikut defense, bisa masuk defense. Yang ada. Yang penting ada 1 yang publish. 1 publish. Atau bisa juga cuma 1 publish, 2 manuskrip, tapi dalam proses submitted belum accepted ya, submitted aja, itu bisa juga dipertimbangkan untuk ikut defense. Enak juga ya. Dan evaluator bukan jadi sesuatu yang penting, karena menurut mereka gini, level orang selesai menjadi PhD holder itu nggak harus masuk ke jurnal yang wah gitu. Bukan publikasi tolak ukurnya, beda banget sama kita yang di Asia, yang kita waktu di Korea Kak. Jadi bukan tolak ukur, orang di sini tuh nggak gila publikasi. Nggak tahu ya di Eropa lain ya, tapi kalau orang di Iceland, kalau menurut gue, apalagi dengan supervisor aku yang which is itu udah profesor, dia tuh nggak selalu kayak, mana publikasi kamu, nggak gitu. Tapi dia encourage people, ini bagus loh kalau kamu tulis jadi sebuah artikel. Dan itu nggak selalu kayak harus high impact factor jurnal. Tapi kita lihat, ini kayaknya bagus untuk jurnal ini gitu. Kita akan cari malah prioritas jurnal yang menurut kita, tulisan kita ini bisa diapresiasi. Gitu. Tapi lebih ini ya, lebih tenang lah gitu. Iya, maksudnya di sini itu lebih kayak satu paket yang kamu itu harus mau jadi apa gitu. Sampai mereka tuh suka bikin yang namanya workshop lah. Workshop untuk PhD student. Karena PhD student tuh buat mereka itu harus banyak banget inputnya. Doctor Who. Mereka sampai kayak punya tagline gitu. Doctor Who. Dokter siapa kamu gitu. Apa yang mau orang lihat dari kamu gitu. Jadi satu paket apa yang orang mau lihat, bukan publicationmu apa gitu, nggak kayak gitu. Di sini kalau menurut aku ya, from my point of view itu lebih kayak orang lebih lihat lu dan semua interest lu dengan apa yang lu kerjain. Jadi so be a dedicated person in what you're doing, itu kayak penting banget ya untuk kamu doing your PhD. Karena PhD itu buat gue nggak simpel ya. Target pribadi kan mesti ada. Yes, ada. Saat kembali ke institusi induk, tetap aja nanti yang ditanyakan. Ada. Ya, cuman sekemampuan kita masih bisa publish mungkin gitu ya. Publish ya. Tapi kayak bukan itu suatu point of view-nya. Cuman terakhir aku juga senang belajar dari sini adalah ini kan suatu institusi semacam LIPI-nya kali ya. Atau kalau LIPI itu di bawah pemerintah kan ya? Iya. Tapi ini bukan 100, ini kayak BUMN. Jadi funded-nya ada dari negara, tapi mereka juga punya BUMN sendiri gitu istilahnya. Karena mereka terima sampel, dapat duit, kelola gitu. Tapi ada juga anggaran dari pemerintah untuk mereka running kegiatan di sini ya. Sesi khusus itu yang begituan. Maksudnya kayak gitu ya. Tapi interesting-nya di sini adalah dosen dari University of Iceland itu punya tempat di sini. Include di sini. Jadi kayak profesor aku itu kan dia adalah profesor di Haskell University. Dan dia dean loh ya, vice dean. Tapi dia di sini sebagai employee-nya Matis loh. Walaupun itu hanya 20%. Tapi dia semua menjadi bagian dari lab ini. So, from my point of view adalah mereka menggabungkan antara akademisi dan research as like one big combination. Jadi nggak ada tuh. Nggak ada itu, iya. Dosen tuh nggak ada dosen, nggak ada peneliti, nggak. Mereka di satu tempat, and they do like a collaboration, sehingga menurut gua bahkan kayak
kelas gue beberapa itu yang kayak food science itu di sini. Jadi ada di lab ini disediakan ruang khusus untuk kelas, 2 kelas, dan ada lab untuk mahasiswa, ada lab untuk kita penelitian, ada lab student lab-nya. Biar ngacak-ngacak. Kan kayak, yes, maksud gue, wow, kita kan nggak, nanti kalau kita ngebahas ini nanti lah ya gitu. Tapi maksud aku ada satu sesi itu harus satu yang kita encourage antara dosen dan peneliti sehingga kita bisa nge-cope. Jadi sehingga aku belajar banyak banget. Belajar juga di risetnya, kayak sekarang bagaimana deal with all the researchers, tapi juga belajar sebagai how to be a good student. Oke. Kalau begitu, ini good point sebetulnya, kolaborasi antar, itu dulu pernah gue training juga 2 bulan di Taipei. Taipei itu ya, kakak ya, benar. NTU ya, National Taiwan University sama Academia Sinica. It's like the biggest university dia deh. Ya, number 1. Salah satu ya? Oh, wow. Terus di Academia Sinica itu ya semacam LIPI-nya lah kalau di Indonesia itu. Jadi memang profesor di situ juga, ya ada mobil bis, shuttle bus gitu dari Academia Sinica ke NTU. Jadi berapa kali pagi sore. Jadi atmosfer akademik dan atmosfer riset itu memang blending, nyampur. Blending, yes, itu menciptakan sesuatu yang wow gitu kan. Iya, harmonisasinya dapat kan, benar. Jadi nggak ada istilahnya mungkin ego ya. Oh, gue peneliti. Iya. Jadi semua penelitian gitu. Iya, justru di sini researcher-nya itu malah jadi dosennya. Ya, betul. Dan dia jadi part of, karena dia bagian dari expert ya kan, dan dia langsung yang mimpin mimpin praktek labnya. Coba bayangin, researcher-nya lo yang turun tuh jadi langsung jelas. Kayak wow. Topik ini mesti itulah ya. Ini agak berat ya. Jadi kita harus punya tandem lain yang kayak kasih inputnya lo jauh lebih banyak. Buka sesi baru deh untuk topik-topik ini.